Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Ulfa dari NIM C0D0200031. Saya dari Prodi Perpajakan kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang aktiva jangka panjang. Definisi investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang dimaksudkan untuk meningkatkan penghasilan dengan menanamkan modal di perusahaan lain. Pengusahaan saham perusahaan-perusahaan lain dapat dimaksudkan pula untuk menguasai pasokan bahan baku dan distribusi. Investasi dapat juga bertujuan membungakan uang dan nada sifatnya kekal atau jangka panjang. Kemudian investasi jangka panjang dapat berupa yang pertama penyertaan dalam bentuk saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Kedua, dana untuk melunasi hutang jangka panjang atau dana khusus lainnya. Yang ketiga, aset lain-lain, seperti pembelian tanah dengan rencana penggunaan di masa yang akan datang. Nilai perolehan investasi jangka panjang meliputi yang pertama harga pembelian, kedua biaya broker, yang ketiga pajak, yang keempat biaya lain-lain sehubungan dengan perolehan. Kemudian investasi jangka panjang dalam laporan laba rugi. Laba atau rugi dari penjualan investasi jangka panjang biasanya dilaporkan dalam perhitungan laba rugi. Penghasilan penjualan investasi umumnya dipisahkan dari penghasilan yang diterima dari kegiatan usaha. Penerimaan dividen saham dan bunga dari obligasi merupakan penghasilan lain-lain. Hasil ini dicatat dalam perhitungan laba rugi dengan jumlah bersih. Dividen atau bunga obligasi yang diperoleh atau diterima sebagai investasi adalah objek yang dikenakan PPh. Dividen dan bunga obligasi yang diterima atau diperoleh dipungut PPh oleh si pemberi penghasilan. Pembayaran pajak yang dipungut itu tidak dapat dikreditkan pada akhir tahun pajak. Investasi jangka panjang dalam saham. Pada umumnya, nilai yang dibukukan untuk investasi dalam saham adalah nilai perolehan. Namun, ada kalanya nilai saham yang dimiliki akan berkurang. Apabila terjadi pengurangan nilai hasil ini catat dalam perhitungan laba rugi dalam jumlah bersih. Dividen atau bunga obligasi yang diperoleh atau diterima sebagai investasi adalah objek yang dikenakan PPh. Dividen dan bunga obligasi yang diterima atau diperoleh dipungut PPh oleh si pemberi penghasilan. Pembayaran pajak yang dipungut itu tidak dapat dikreditkan pada akhir tahun pajak. Investasi jangka panjang dalam saham. Pada umumnya, nilai yang dibukukan untuk investasi dalam saham adalah nilai perolehan. Namun, ada kalanya nilai saham yang dimiliki akan berkurang. Apabila terjadi pengurangan nilai yang cukup material dan sifatnya permanen, maka selisihnya dapat diperhitungkan sebagai kerugian yang dibebankan ke laba rugi dan akun cadangan penurunan investasi. Namun, ketentuan perpajakan tidak memperkenankan pengurangan nilai tersebut sebagai biaya. Di AI 2007 dalam PSAK 15 mengatur perlakuan akuntansi untuk investor yang melakukan investasi dalam perusahaan asolisasi atau investor mempunyai pengaruh perusahaan. Pengaruh tersebut diukur berdasarkan pemilikan 20% atau lebih dari hak suara pada perusahaan investasi. Investasi jangka panjang dalam obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka panjang dengan tingkat bunga tertentu. Obligasi dapat dibeli sesuai dengan nilai nominal atau nilai kurs. Nilai obligasi sebagai investasi dicatat sesuai dengan harga perolehannya. Pembayaran untuk bunga sehubungan dengan obligasi yang diperoleh di antara tanggal pembayaran bunga harus dinyatakan terpisah dari harga perolehannya. Perbedaan antara harga perolehan dengan nilai nominal obligasi atau surat berharga semacam itu harus ditangguhkan dan diamortisasikan selama jangka waktu yang ada. Obligasi merupakan surat pinjaman uang yang akan dilunasi setelah jangka waktu tertentu. Umumnya, obligasi memberikan penghasilan bunga dengan jumlah tetap kepada investor. Ada kalanya, obligasi juga mempunyai hak atas pembagian keuntungan. Investasi dalam surat berharga lainnya. Selain saham dan obligasi, perusahaan dapat dilakukan investasi surat berharga yang lain. Misalnya warkat komersial atau promissory notes. Pencatatan pada investasi dalam market komersial itu hampir sama dengan obligasi. Perbedaan kecil kemungkinan terjadi dengan adanya diskonto pada jenis surat yang berharga tersebut. Diskonto dimaksud merupakan penghasilan dari pemegang market komersial yang akan direalisasi pada saat pelunasan market tersebut.
Investasi dalam dana. Perusahaan karena keharusan atau sesuai dengan kontrak atau secara sukarela setiap tahun dapat menyisihkan suatu dana dalam jumlah tertentu dan tersebut dapat dibentuk misalnya untuk pelunasan utang atau obligasi, saham preferred atau pembelian aset dalam hubungan dengan ketentuan perpajakan sebagai contoh dengan pembentukan dana atau cadangan. Reklamasi perusahaan pertambangan yang dananya harus dititipkan pada bank pemerintah. Selanjutnya, dana itu dapat dikelola sendiri atau diserahkan kepada pihak ketiga. Investasi dalam aset lain-lain. Perusahaan dapat melakukan investasi pada aset lain-lain, misalnya tanah dan bangunan atau properti. Selain karena ada kelebihan dana, investasi tersebut dapat dimaksudkan keperluan ekspansi masa yang akan datang. Penghasilan dari investasi tersebut pada umumnya merupakan penghasilan kena pajak. Begitu juga dengan keuntungannya apabila investasi tersebut dijual. Baiklah, cukup sekian. Terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.